selamat siang semuanya. Bersama saya Sri Seti Indriani. Saya itu ketua prodi televisi dan film. Nah, kita nih ada di acara open house prodi televisi dan film. Saya didampingi nih oleh sosok leluhur saya, senior yang sangat berpengalaman nih. Namanya gue manggilnya Kang Jimmy. Hai Kang Jimmy, apa kabar Kang? Halo, baik, alhamdulillah. Kang, udah berapa lama nih jadi kepala lab? Sebelumnya saya kenalan dulu ya. Oh iya, kenalan dulu, maaf. Ya, saya Jimmy gitu ya. Saya sekarang dapat diminta untuk bisa ngelola lab TV yang ada di Vkom, terus sekaligus juga saya dosen di prodi TV dan film juga gitu. Berarti kantornya sebenarnya di prodi atau di lab? Seringnya di lab sih. Nah, harusnya sering-sering juga ya ke prodi, oke. Kang mau nanyain tentang aku nggak? Ya, kan jadi prodi ya, Kaprodi ya. Sebenarnya kalau jadi dosennya di TV film sendiri udah berapa lama tuh? Kalau jadi dosen TV film mungkin dari angkatan 2016 sih. Terus jadi Kaprodinya? Dari Kaprodinya pas pandemi. Pas pandemi ya? Pas pandemi, which is tahun 2021 ya? Ya. Nah, kebetulan juga waktu itu gue juga ya yang nge-shoot. Karena gue, ya kan waktu pelantikan Kaprodi, gue yang jadi ininya gitu ya, tim produksinya. Ya, menurut lu Ndri ya, ketika jadi Kaprodi di TV film nih gitu ya, kan sebelumnya jadi dosen nih, apa sih yang lu rasain? Bebankah atau seru kah? Jawabannya dilematik banget ya. Pokoknya mah intinya sih seru iya, karena jadi tahu ya, maksudnya kita jadi yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu loh Kang. Jadi kepaksa, istilahnya mah kepaksa belajar dalam waktu cuman berapa 2 minggu kali. Terus akhirnya harus bisa semua, harus ngerti semua. Padahal sebelumnya ya waktu jadi prodi ya enak-enakan aja. Yang penting dikasih sesuatu, dikasih tugas ya kita kerjain aja tanpa harus memahami. Sekarang kita harus memahami banget. Nah itu yang agak berat sih Kang sebenarnya. Kalau gue ya ngelihatnya ya, di satu sisi semua pekerjaan ada yang bentuknya adalah instruksional gitu ya, yang memang harus kerjain ya udah gue kerjain dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang memang kita tuh perlu kreativitas dan lain sebagainya gitu ya, untuk bisa ngelola, kita punya ide apa dan lain sebagainya. Pada akhirnya sih ada tingkatan gitu ya. Ada orang yang memang rajin dan peduli terhadap gue mau deh berkreativitas, gue mau bercapek-capek dan lain sebagainya. Itu pasti juga punya tempat yang beda ya dengan orang yang misalnya ya udah gue ngikut-ngikut aja deh dan lain sebagainya. Nah ini juga kalau gue ngelihatnya untuk mahasiswa juga sama ya. Jadi ketika mahasiswa jadi mahasiswa gitu ya, itu juga harus ada juga tuh semangat untuk mau susah, mau nyoba ini itu yang mungkin banyak juga yang gue malas gue mendingan udah aja mahasiswa kuliah, ngerjain tugas ya udah gitu ya. Ya gue sih ngelihatnya kalau jadi mahasiswa akan lebih bagus kalau misalnya lebih berani lah, lebih mau, lebih kreatif dan sebagainya. Iya, betul banget. Nah, tapi ngomong-ngomong nih, kita pengen tahu juga dong tentang sejarah prodi TV film kan kalau nggak salah baru ya, dari tahun 2015. Nah sebelumnya nih Kang, kita dengerin dulu nih video dari Pak Aceng, ya nggak? Boleh? Yuk kita dengerin dulu. Program studi televisi dan film Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran berdiri tahun 2015. Jadi tahun ini sudah 7 tahun, sudah 7 angkatan. Mula-mula sejarah prodi TV film Unpad ini itu berdiri berdasarkan surat dari Dikti tahun 2014 yang menugaskan kepada Unpad untuk membuka 8 program studi baru. Salah satunya adalah program televisi dan film.
Nah, jadi prodi ini tidak dibuat atas permintaan dari fakultas, akan tetapi ini penugasan atau mandatori. Oleh karena itu seringkali kita disebut prodi mandatori, yaitu prodi yang ditugaskan oleh pihak pemerintah kepada UNPAD. Tahun 2014 saya kemudian ditunjuk untuk menjadi koordinator dan kemudian menjadi cikal bakal program studi. Oleh karena itu pada tahun 2014 itu saya dan beberapa teman yang sekarang jadi dosen-dosen senior di program TV film itu melakukan studi banding ke sejumlah perguruan tinggi di Jakarta, di Jogja, tentu saja di Bandung, ya, dan juga beberapa kota lainnya untuk mencari tahu apa dan bagaimana sih program studi televisi dan film itu, khususnya dari sisi kurikulum. Maka saya datang ke IKJ, saya datang ke ISI Jogja, saya dan teman-teman juga datang, tentu saja kalau di Bandung ya, di Bandung ke ISPI, Institut Seni Budaya Indonesia, banyak ngobrol juga dengan teman-teman dari Institut Seni Indonesia yang lainnya. Dan termasuk juga ke Prospisi. Prospisi itu adalah himpunan program studi film dan televisi. Nah, di situ banyak menggali apa dan bagaimana kurikulum televisi dan film itu. Ya. Dan saya ingin tahu bagaimana sih kalau di mata alumni, ya, bagaimana di mata alumni. Nah, kemudian saya mengumpulkan, saya mau bikin FGD di Jakarta, mengundang sejumlah alumni Vkom 4 yang bekerja di bidang televisi dan film. Alhamdulillah terkumpul lebih dari 30 orang, ya. Terkumpul 30 orang, kemudian diskusi, saya menggerak apa sih kebutuhan utama, ya. Kita diskusi, ternyata itu banyak masukan, ya. Banyak masukan dari para alumni. Yang dipentingkan adalah ini. Nah, semua itu kemudian dirangkum, kita nyari yang bagus-bagus, ya. Jadi ditemukan ini muncul dari perguruan tinggi kurikulumnya seperti ini, dari alumni yang bekerja di dunia televisi dan film, yang dibutuhkan adalah ini, maka kita gabungkan, ya. Kita gabungkan, kemudian kita ramu menjadi kurikulum yang ada di prodi televisi dan film Vkom 4. Tahun 2015 kemudian kita mencoba untuk membuka pendaftaran mahasiswa baru. Karena itu ada aturan 1 tahun setelah surat diterima, program studi itu harus menerima mahasiswa baru. Maka dibukalah pendaftaran mahasiswa baru di tahun akademik 2015. Ternyata yang daftar itu luar biasa. Pendaftarannya luar biasa. Itu yang daftar pada angkatan pertama itu sebanyak 5.500 calon mahasiswa untuk mengikuti studi di prodi baru ini. Dan ini juga mengalahkan banyak peminat ke fakultas lain, ke program studi yang lain, sehingga waktu itu prodi TV Film 2015 merupakan program studi yang paling banyak peminatnya, karena persaingannya adalah satu mahasiswa bersaing dengan 55 orang. Ya, sebagai program studi baru itu kita hanya dibolehkan menerima maksimal 1 kelas. Maksimal 1 kelas. 1 kelas itu 40 orang. Nah, kemudian dari mana kita pengajarnya? Ya, dari mana kita pengajarnya? Terus terang saja, kalau di dunia televisi
kita sudah berjalan lama ya. Kita punya lab TV, kita punya lab fotografi. Yang jadi persoalan adalah untuk bidang film. Tapi alhamdulillah kita banyak dibantu oleh beberapa perguruan tinggi yang sudah lama memiliki program studi TV film ini. Sejumlah alumni juga yang bekerja sebagai praktisi di dunia televisi dan film juga ikut mengajar, dan kemudian juga banyak juga teman-teman yang di luar alumni yang sampai sekarang ikut membantu mengajar sebagai dosen luar biasa. Nah, karena makin sulit masuk ke prodi ini, tentu saja mahasiswanya kualitas SDM-nya bagus-bagus, ya, secara intelektualitas bagus, karena yang masuk ke prodi ini adalah mahasiswa-mahasiswa hasil seleksi yang amat sangat ketat. Itulah sedikit tentang sejarah berdirinya program studi televisi dan film Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Nah, Kang, kita kan baru dengerin nih kata-kata Pak Aceng nih. Soalnya guys, kenapa kita harus dengerin Pak Aceng? Karena Pak Aceng itu adalah kaprodi pertama dong di prodi televisi film baru. Ya, tadi kita udah dengar juga ya penjelasan dari Pak Aceng, yang dimana ya memang secara keseluruhan memang seperti itu gitu ya, dimana prodi TV film itu awalnya memang mandatori, dan mandatori ini juga yang bisa dibilang apa ya, keuntungan gitu ya, karena untuk bikin atau mengajukan prodi itu susah banget sebenarnya. Nah, Dikti pada saat itu gitu ya meminta ke Vkom Unpad untuk bikin prodi TV film. Itu pada dasarnya adalah ketika melihat industri film begitu maju, yang dimana ternyata gitu ya, kalau misalnya lihat jumlah prodi TV film di Indonesia itu tidak lebih dari 20 prodi gitu ya. Jadi sangat sedikit dibandingkan dengan Korea Selatan pada saat itu. Anggaplah Korea Selatan yang lagi naik-naiknya juga industri filmnya gitu ya. Mereka punya tidak kurang dari 200 prodi di 200 negaranya prodi. di Korea Selatannya itu gitu ya. Jadi kan jauh banget, makanya tadi disuruh gitu ya. Jadi nggak usah ngajuin deh lo, udah langsung jalanin aja nih prodi TV film. Cuman memang kekhasannya adalah kita ada di bawah komunikasi gitu. Ya, betul. Nah, itu salah satu kekhasan kita nih, ya, di bawah komunikasi. Tapi Kang, lihat kita ada beberapa pertanyaan nih dari media sosial dan kita diburu-buru nih. Jadi kita tanya dulu nih, ada pertanyaan tuh, bacain Kang. Oke, ini ada pertanyaan ya gitu ya. Yang pertama, kegiatan pembelajaran seperti apa sih yang diterapkan di prodi televisi dan film di Vkom Unpad? Aku nih yang jawab nih, Kang. Oke, mungkin nanti tambahin ya. Mungkin kalau misalnya pembelajarannya di prodi televisi dan film itu 60% teori lah ya, terus 40%-nya praktek. Kenapa? Karena ya secara teori kita memang lebih kuat. Kenapa ya kita lebih kuat, Kang? Iya, di satu sisi juga prodi TV film di Vkom Unpad itu juga kan memang ranahnya ada di S1 gitu ya. S1 itu secara komposisi memang 60%-nya memang bentuknya adalah teori atau konseptual gitu ya. Yang 40%-nya memang praktek gitu. Nah, ya dan ini juga kita juga akan melihat dari kondisi dosen pada saat itu ya, bahwa di Vkom Unpad penguasaan aspek praktek dari dosen-dosennya memang tidak terlalu kuat gitu ya, praktek ya, tapi secara konsep dan secara teori dosen di Vkom Unpad saya dan kira kajian ya Kang ya, dan kajiannya jadi itu sangat kuat menurut saya gitu ya, dan ini yang dijadikan kekuatan juga di prodi TV film di Vkom Unpad ini gitu. Terus kalau kurikulumnya itu sendiri gimana nih Kang menurut Kang Jimmy? Ya tadi sih kalau misalnya pembelajaran mungkin juga lu terkait mata kuliah yang bentuknya teori, punya pengalaman nggak sih ngajarnya kayak gimana, terus hubungannya dengan kalau ini di industri juga perlu loh paham tentang apa, mengerti tentang apa, bisa riset atau ya seperti apa misalnya. Well, misalnya ya ini kebetulan yang aku pegang aja ya, misalnya dari riset televisi dan film. Kan kalau misalnya film atau program televisi
ya nggak sekedar seni kan, tapi kita juga pengen tahu dong preferensi dari audiens atau khalayak tuh seperti apa. Nah kemarin tuh anak-anak 2019 tuh turun tuh ke jalan nanya-nanya ke para penonton. Misalnya kalau dalam sinetron, drama romance, mereka ditanya tuh kira-kira kalau misalnya jadi peran utamanya nih, peran utama cowok itu pengennya yang kayak bad boy atau yang romantic atau kayak Dylan atau seperti apa. Nah itu hal-hal seperti itu merupakan salah satu hal krusial dalam pembuatan sebuah sinetron. Jadi ya sesuai dengan preferensi atau keinginan para khalayak nih. Ini salah satunya riset dan televisi dan film. Terus ada juga nih kajian film. Nah kajian film tuh luar biasa lah, karena dari kajian film kita juga memahami bagaimana film style kayak misensi yang digunakan dalam memproduksi sebuah film, dan itu pastinya punya makna-makna tertentu Kang. Jadi penyampaian pesannya kan dapat gitu, nggak salah, nggak misleading ataupun seperti hal itu yang menjadi kenapa teori atau konsep atau kajian itu jadi penting di prodi televisi dan film kita selain praktek itu sendiri. Iya, jadi di satu sisi nggak cuma praktek aja gitu ya, bahwa mikirnya saya sih takutnya gini ya, misalnya teman-teman yang sekarang masih di SMA gitu ya, pingin masuk ke prodi TV film, wah pasti orientasinya adalah produksi gitu ya. Nah tapi sebenarnya di industri pun kan ya, jadi sebenarnya kan nggak melulu terkait produksi atau ya syuting gitu ya. Semuanya juga banyak aspek yang lain ya. Tadi pemahaman, misalnya riset maunya tuh sebenarnya penonton tuh karakter ininya seperti apa sih, atau enggak kita bisa lihat lah gitu ya, kenapa sih sampai sekarang horor di Indonesia tuh kuat banget gitu ya, rata-rata kan penontonnya tinggi terus. Nah itu kan berdasarkan riset juga kan gitu ya. Nah ini yang apa namanya perlu di apa ya, ditekankan juga gitu ya buat teman-teman yang ingin masuk ke prodi TV film. Itu juga nggak hanya belajar praktek saja gitu ya, tapi banyak belajar tentang kajian dan riset juga gitu. Betul banget. Yuk kita ke topik pertanyaan kedua. Oke. Kegiatan apa yang biasa dilakukan mahasiswa TV film di luar bidang akademis? Wah ini pastinya Kang Jimmy nih lebih berpengalaman. Cuman yang saya tahu nih, banyak banget kegiatan non akademis dari mahasiswa. Contohnya ya paling nggak KM ya, sama Hima ya pasti. Tapi di luar itu anak-anak mahasiswa juga pastinya suka ikut-ikut project nggak sih sama dosen? Punya pengalaman nggak Kang? Punya. Coba ceritain dong. Iya, mungkin karena saya ada di Lab TV. Kebetulan kan ya ada jaringan juga gitu ya. Nah banyak kegiatan-kegiatan, ada project gitu ya yang pada akhirnya saya juga membutuhkan tim. Nah kayak misalnya waktu itu dengan Pemprov Jabar itu pernah, atau kayak yang pertama-tama ya waktu itu masih Pak Aceng nih, waktu Pak Aceng ya mungkin di tahun 2016 atau 17 itu temannya Pak Aceng kebetulan ada di Pemkab Tasik, itu minta bikin kayak video profil. Nah akhirnya project itu dikolaborasikan dengan mahasiswa. Akhirnya mahasiswa ke Tasik, syuting dan lain sebagainya gitu ya. Terus yang terakhir lah anggap gitu ya, itu adalah ketika beberapa prodi di Vkom itu pernah ada yang dapat hibah video pembelajaran. Karena harus produksi ratusan video gitu ya, video pembelajaran. Akhirnya kan kita juga butuh tim. Nah saya juga berkolaborasi dengan mahasiswa gitu ya, yang kebetulan yang sudah biasa produksi itu kan mahasiswa TV film. Nah itu juga sempat dilibatkan. Itu mahasiswa itu begadang juga dong di begadang juga. Tidur di sini juga. Sempet, nggak selalu, tapi bawa sempet anduk semuanya. Sampai nginep di studio gitu. Ya namanya juga produksi ya. Gitu loh. Nah itu dan saya meskipun mereka mahasiswa tetap memposisikan mereka profesional. Jadi masalah schedule, masalah deadline dan lain sebagainya saya jaga ketat ya mereka setidaknya mereka belajar lah terkait profesionalitas dalam bekerja. Kan beda ya kalau misalnya dalam tugas itu ya konsekuensinya adalah mungkin nilainya jelek, tapi kalau misalnya project konsekuensinya adalah kita dicap buruk akhirnya nggak bisa lanjut gitu loh. Nah itu kan sangat berbeda ya ininya gitu loh.
tanggung jawabnya gitu ya. Tanggung jawabnya lebih ke orang lain kalau misalnya project, kalau misalnya tugas tanggung jawabnya hanya ke diri sendiri. Tuh. Nah ini juga yang dicoba di Mudah-mudahan pada bisa manage waktu juga ya. Iya, Kang? betul. Karena kan nilainya harus bagus juga ya. Harus tepat waktu. Iya, dan di satu sisi juga jangan sampai ngeganggu kuliah sih gitu Betul, ya. jangan-jangan- Karena ada juga yang pada akhirnya saya yang biar aman ya, itu ngambilnya alumni. Berarti pengalaman anak-anak TV film tuh gila keren banget ya, soalnya mereka langsung juga terjun gitu ke dalam pembuatan produksi TV maupun film Ya, juga ya. sebenarnya kalau mau gue tambahin ya, nggak cuman yang di internal aja. Kita nggak bicara kayaknya sih kalau misalnya teman-teman di Hima atau di UKM tuh udah banyak banget lah informasinya ya. Nah, banyak juga teman-teman yang memang ke apa ya, dari job training, karena kan kita di semester 5-an tuh ada 5 atau 6 ya, kita kan ada job training di Jakarta, rata-rata produksi dan sebagainya. Nah, ini ada yang karena kinerjanya bagus itu tuh Diperpanjang gitu ya, ditambah lagi proyeknya. Nah, anak yang bisa memanage waktu, akhirnya dia cepat pulang ke kampus, menyelesaikan skripsi dan Betul, lulus, nah itu- dan akhirnya mereka langsung balik lagi ke sana. Impian kita ya. Iya, nah ada juga yang memang keteteran gitu ya, dia malah asik di sana. Nah, akhirnya teman yang sudah lulus ini malah ngajak teman-teman yang belum lulus nih, gitu ya, tapi proyekan Aduh, gitu ya. iya. Nah, ini memang agak PR buat prodi gitu PR, ya. benar, PR. Khususnya supaya kita tetap punya lulusan yang tepat waktu tadi gitu ya. Tapi ya ini memang pilihan ya, memang pilihan dari mahasiswanya, meskipun kita tetap mendorong, ayolah beresin dulu kuliahnya, proyekan mah nggak akan ada habisnya lah buat anak Betul, film, betul. gitu. Dengerin ya teman-teman. Oke, kita masuk ke next topic. Oke, Ya nggak? selanjutnya sok. Andre. Oke, kita masuk bagaimana universitas memfasilitasi kegiatan non akademisi mahasiswa, terutama di prodi TV film. Gimana itu, Kang? Nah, balik lagi di universitas saya juga pernah punya nih proyek lah gitu ya. Jadi waktu tahun kemarin itu ada hybrid competition. Jadi ada perlombaan tenis meja, ada perlombaan bulu tangkis. Nah, itu mereka pinginnya kayak siaran langsung, kayak di TV-TV oke. gitu. Nah, itu juga sama. Akhirnya saya juga bawa mahasiswa untuk produksi di GOR Santika gitu ya, di Balai Santika di pusat gitu. Kalau misalnya berbicara bagaimana universitas atau fakultas memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan gitu ya, mereka itu mendorong berkegiatan itu sangat didorong lah gitu ya, sangat difasilitasi menurut saya. Cuman yang lebih difasilitasi adalah yang karakternya adalah kompetisi. Ya. Gitu. Nah, disinilah yang kan biar nggak bikin acara yang cuma rame-ramean doang gitu ya. Karena kan butuh juga yang namanya peringkat dan lain sebagainya lah gitu ya. Jadi kejuaraan dan kompetisi itu benar-benar sangat didukung. Saya kira saya nggak tahu ya teman-teman pernah atau enggak ya yang sekarang lagi kuliah gitu ya karena kemarin pandemi. Tapi sebelumnya saya pernah nganter waktu itu ke UI gitu ya, ke Jogja. Meskipun Jogja saya nggak ikut, tapi saya tahu ada mahasiswa kita TV Film yang berangkat ke Jogja begitu banyak, ikut kejuaraan atau kompetisi yang ada di UGM gitu ya. Dan di Unpad sendiri juga atau di Vkom kita juga punya kompetisi skala internasional namanya Epicentrum gitu ya. Nah, di situ juga anak TV Film bikin juga tuh kompetisinya, gitulah kasarnya. Oke, berarti lebih difasilitasi kalau misalnya bentuknya competition. Kompetisi, iya, ya kompetisi sih jangan takut dana gitu ya. Jangan takut dana, guys. Ayo. Gitu. Mau menang nggak menang ya, menang nggak menang tuh. Yang mereka, penting yang dapat. penting coba dulu. Coba gitu dulu, loh. ya Jangan- benar. Dan kita juga sebenarnya Unpad tuh agak keteteran di tingkat Pimnas. Jadi itu yang diselenggarakan Dikbud gitu kan ya. Nah, itu juga agak keteteran, maksudnya agak keteteran ya. Nggak apa ya? Nggak favorit bagi anak-anak Vkom. Oke. Anak TV Film juga sama tuh. Mereka malah favorit senangnya tuh yang ikut kompetisi tadi di UI, UGM atau di Berwijaya misalnya. Banyak lah gitu ya yang diadakan. Tapi kalau diadakan negara saya nggak tahu ya. nggak tertarik, padahal itu benar-benar Kenapa ya? Padahal kan itu dananya lebih gengsinya besar ya. tinggi loh. Hadiahnya juga gede, saya nggak tahu lah itu yang harus di Iya, PR kita kita bersama cek lah lah ya. mungkin ya. Oke, kita masuk ke next topic yuk, Oh, Kang. Oke, siap. Bagaimana latar belakang pengalaman para tenaga pengajar di prodi televisi dan film? Wah, ini sih lu banget Tri, yang bisa jawab. Apa gua?
Well, latar belakang ya seperti yang tadi di apa diomongin di awal ya. Kalau misalnya kan ini kan tiba-tiba ya televisi dan film itu, makanya pengajar dari televisi dan film tuh banyaknya basicnya dari komunikasi ya kan. Nah dalam hal ini makanya kita lebih kuat kan dari konsep kajian komunikasinya dalam sebuah film atau dalam program televisi. Tapi kalau misalnya yang praktisi gimana tuh Kang? Oke, ya Itu tadi dari mana mereka? banyak ya. Jadi dari kita memang apa ya kasarnya ada sedikit lah bongkar pasang gitu ya terkait dosen LB, dosen luar lah gitu ya membantu mengajar di Prodi TV Film gitu ya. Tapi cukup banyak kok, ada nama-nama besar kayak Salman Aristo juga pernah gitu ya, itu penulis skenario yang lumayan kuat gitu ya. Terus ada Andi Bahtiar Yusuf, terus ada ya kalau misalnya ada Pak Rikrik dan sebagainya lah. Tapi intinya adalah mereka-mereka yang memang punya pengalaman produksi itu sangat tinggi gitu ya, sangat bagus gitu. Nah kita juga akan pilih gitu ya. Dan pada akhirnya tadi kolaborasi dengan dosen kita yang kuat di aspek konsep dan teori gitu ya, itu jadinya ngeklop sih, jadi saling menutup lah seperti itu. Dan dari TV juga ada ya, salah satunya Bu Tuti, itu kan dia penulis atau bagian tim kreatif lah di TV yang lumayan lebih dari 10 tahun ya, di RCTI. Terus ada Bang Ray juga, itu juga sempat terakhir Vice President di NET gitu ya. Itu jadi memang punya pengalaman-pengalaman yang bagus gitu ya, yang mungkin kita, jadi dosen-dosen internet juga banyak juga yang belajar juga dari dosen-dosen LB gitu ya, seperti itu sih untuk apa ya pengalaman dari dosen-dosen. Iya. Aku ingat sih waktu itu Bang Ucup dimintain ini nilai, dia lagi di Jepang. Tuh kan, saking lagi syuting, saking saking sibuknya dibawa semua ya, UAS-nya juga. ya di satu sisi ya, kalau misalnya ya kita bukannya apa namanya pamer ya gitu ya. Saya pernah waktu itu ke ISI Jogja. Jadi ada apa ya kayak catatan di mading lah gitu ya, dari mahasiswa. Kasarnya mau bimbingan skripsi, waduh maaf dosen lagi syuting. Nah, kalau di kita nggak segitu-gitu amat, karena nggak semuanya praktisi gitu. Kebanyakan kalau makin banyak praktisi ya makin banyak nggak ada dosennya di kampus ya gitu. Hybrid semua dari dulu ya mungkin ya. Kayak gitu lah. Ngomong-ngomong Kang, tadi kok kita belum mention tentang profil lulusan kita ya? Nah, ya jadi ya mungkin lu bisa jelasin juga sih. Iya, soalnya tadi kita ngobrolin tentang kajian, kan kita banyak ngomongin nanti latar belakang dosen tuh mulai dari kajian komunikasi, terus juga sebagai ada juga praktisinya. Nah sebenarnya profil lulusan itu kita pertama ada line producer ya nggak Kang sih? Ya. Nah line producer itu apa sih bedanya dengan sutradara atau apa, atau itu sama aja nih Kang? Oke, jadi waktu itu sih kebenaran sih apa ya Pak Aceh lagi berhalangan gitu ya. Jadi saya tuh diminta datang ke kayak kongres lah gitu ya, dari kementerian, terus ada BPI Badan Perfilman Indonesia dan akademisi lah, tadi asosiasi prodi tadi, untuk menyusun skema lulusan gitu ya yang untuk di prodi TV film. Nah, untuk kita yang ada di S1 atau D4 itu ada di level 6. Nah, untuk di jenjang keproduseran itu ada di line producer. Tapi sebenarnya inti dari di prodi TV film ini bukan apa ya saklek di line producer sebenarnya, tapi intinya adalah di jalur keproduseran yang dimana lebih fokus pada ide bisnis seperti itulah gitu ya, dan kreativitas. Jadi bagaimana menjual film ini supaya laku, terus media yang digunakan seperti apa, strategi promosi dan lain sebagainya lah. Nah, kita memang dikuatkan di sana gitu. Jadi bedanya dengan sutradara dan lain sebagainya, DOP, editor gitu ya, mereka itu akan lebih tepat, bukan yang nggak bisa ya, akan lebih tepat memang tadi di ranah ilmu seni tadi, karena memang sisi artistiknya begitu dikuatkan di aspek non produser tadi gitu ya, kayak sutradara dan lain sebagainya. Nah
di satu sisi kita juga kan tahu diri ya gitu, kita menempatkan diri ketika kita di bawah komunikasi, oke, kita di ranah keproduseran aja. Ya, betul. Dan disinilah pada akhirnya ya teman-teman mahasiswa atau enggak teman-teman yang mau masuk ke prodi TV film setidaknya sudah tahu nih bahwa di TV filmnya Vkom Unpad itu ranahnya ada di keproduseran, sehingga tadi relate dengan kemampuan riset halayaknya gitu ya, apa medianya gitu ya, terus misalnya konten gitu ya, dan lain sebagainya lah. Nah itu akan menjadi lebih relate seperti itu gitu. Oke, sebelum kita ke next topic, berarti ada 2 lagi ya. Profil lulusannya yang kedua adalah kreatif. Ya. Terus yang ketiga adalah media analis. Media analis. Nah kalau untuk kreatif sebenarnya untuk di ranah televisi. Nah di kreatif juga sama gitu ya. Kreatif itu adalah orang yang bikin naskah, orang yang bikin artistik dan lain sebagainya. Itu juga pada akhirnya kekuatannya ada di mana? Ada di riset gitu ya. Kenapa harus bikin skripnya seperti ini? Kenapa sih di program itu harus pakai Andre Sule bukan misalnya Wendy sama Andre? Itu semuanya dari risetnya. Karena saya ingat ya waktu itu ada ulang tahun dari televisi itu begitu mempertimbangkan bintang tamunya mau Raisa atau Isyana. Padahal itu kan dua-duanya bagus ya. Tapi itu begitu dicocokkan dengan karakteristik halayaknya. Karena ternyata bagi halayaknya sangat berbeda antara Raisa dan Isyana gitu. Kalau saya sih suka dua-duanya ya sebenarnya. Ya, lu mah suka semuanya. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin gitu ya kalau misalnya di bukan di Vkom Unpad gitu ya, mungkin televisi terlewati. Gitu, agak terlewat seperti berarti itu itu. salah satu ciri khasnya dari profil lulusan kita ya, Kang. Yes, Oke. betul. Oke, kita masuk langsung ke topik berikutnya. Oke. Nah, ini kayaknya Kang Jimmy nih yang bisa jawab nih. Oke, nah ini ada pertanyaan nih. Kalau ingin masuk ke prodi TV film Vkom Unpad bisa melalui jalur apa aja? Oke. Ini kemarin memang berhubung juga sekarang ya, memang lagi waktunya pendaftaran gitu ya. Sebenarnya ada 3 ya jalur masuk ke prodi TV Vkom Unpad. Yang pertama ada SNMPTN gitu ya, itu adalah jalur undangan atau jalur prestasi. Terus ada jalur SBMPTN, itu melalui ujian nasional. Nah ini juga sebenarnya punya ini lagi ya, cerita lagi nih terkait UTBK, ujian tertulis berbasis komputer nasional, yang dimana beberapa tahun terakhir ketua panitia nasionalnya itu adalah Unpad. Nah di Unpad ini penyelenggaranya banyak banget nih yang datang. Kalau lagi UTBK tuh sampai agak macet dan lain sebagainya karena ujiannya banyak diselenggarakan di Unpad juga. Gitu ya. Gitu. Mendingan gak usah datang ya? Mendingan gak usah datang. Kalau lagi UTBK di rumah aja, WFH dulu deh. Nah baru yang terakhir itu ada jalur SMUP, saringan masuk Universitas Padjadjaran. Itu kasarnya jalur swastanya Unpad deh gitu ya. Nah jadi ada 3 jalur tadi. Kalau nggak salah, kalau masih ya, komposisinya adalah yang SNMPTN itu 30% kuotanya, terus yang SBMPTN 40%, yang SMUP 30% gitu. Oke, gitu ya teman-teman kalau misalnya mau masuk prodi televisi dan film. Detailnya sih kalau untuk SMUP ya, itu ada di website-nya lah. Iya, seperti itu. lihat aja di Ya, website. detailnya. Kita langsung aja kayak ke topik berikutnya ya. Oke. Apa nih? Seberapa ketatkah prodi TV film dalam ajang penerimaan seperti SNMPTN, SBMPTN, SMUP? Oke, wah ini detail per masing-masing ini ya. Apa namanya? Gua sih kagak tahu